Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-204 di tahun 2026. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Pagi, Firman Kehidupan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah jala yang tak akan terkoyak. Puji Tuhan. Mari kita akan baca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu kita juga sempat menerima berkat dari ayat ini, namun dengan fokus kepada 153 ekor yang memberikan gambaran bahwa Tuhan memberikan anugerah keselamatan bagi semua bangsa. Karena 153 ekor itu menggambarkan jenis ikan yang ada di dunia ini waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Namun pagi ini kita akan melihat fokus kepada jala yang tidak terkoyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda memulai hari dengan perasaan lelah dari perjuangan kemarin yang seolah tidak membuahkan hasil? Petrus dan kawan-kawannya berada di posisi itu sebagai nelayan berpengalaman. Mereka telah bekerja sangat keras sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menangkap ikan. Namun hasilnya nihil, nol. Tidak dapat ikan sama sekali. Kecewa, lelah, dan frustasi. Namun di tengah kegagalan itu, Yesus hadir di tepi pantai. Dia tidak menghakimi kegagalan mereka, melainkan memberikan satu perintah yang sederhana, namun menuntut iman. Apa perintahnya? Tebarkan jalamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus memilih untuk taat dan menanggalkan logika manusianya, keajaiban terjadi. Mereka menangkap 153 ekor ikan besar. Namun ada satu detail menarik yang dicatat oleh Yohanes. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Secara teknis jala biasa pasti akan robek menahan beban sebanyak dan seberat itu. Tetapi ketika jala itu ditebarkan atas perintah Yesus, jala tersebut dimampukan untuk menampung keberkatan yang luar biasa tanpa rusak. Apa makna bagi kita? Apa yang Tuhan mau bicara bagi kita pagi hari ini? Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita takut menerima keberkatan besar, tanggung jawab yang baru, atau bahkan pergumulan yang berat. Karena kita merasa jala kita, kapasitas, mental, ketahanan kita tidak akan sanggup menahan. Kita takut hancur dan terkoyak di tengah jalan. Namun dari kisah ini kita mari melihat beberapa hal yang dapat menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan melampaui batas keterbatasan kita. Ketika Tuhan yang menyuruh Anda melangkah, Dia juga pasti yang akan memperkuat kapasitas Anda. Yang kedua, ketaatan membuka jalan. Mukjizat tidak terjadi saat Petrus berdebat, melainkan saat ia memilih untuk menyebar jalannya kembali. Dan berkat dari Tuhan tidak akan pernah menghancurkan hidup Anda. Apa yang Dia berikan akan selalu disertai dengan perlindungan Tuhan, kekuatan pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Apakah ada area dalam hidup Anda pagi ini di mana Anda merasa lelah karena merasa gagal? Maukah Anda mencoba sekali lagi hari ini? Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi atas dasar perintah dan janji firman. Mari awali pagi ini dengan menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah bahwa kapasitas yang Dia berikan cukup untuk menampung setiap karunia dan tantangan yang ada di depan Anda. Puji Tuhan. Saya rindu mengajak kita berdoa bersama. Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih, yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini yang baru, kasih setiamu baru, anugerahmu selalu baru bagi kami. Kami mengaku seringkali merasa lelah dan takut jala kehidupan kami terkoyak oleh beratnya beban dan pergumulan. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan suaramu dan melangkah kembali dengan iman. Kuatkan kapasitas kami, mampukan kami untuk taat, dan ajarkan kami untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Bimbing setiap langkah, pekerjaan, dan keputusan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu pagi ini. Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayan ini memberkati saudara, senang sekali kalau saudara share, bahkan tekan like dan subscribe agar lebih banyak jiwa-jiwa terjangkau lewat pelayanan firman kehidupan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.